Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ida'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alayah Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu sesepuh telah sepuh, ini ada yang sepuh-sepuh juga, takmir masjid perumahan Geria Sakinah yang dirahmati Allah, dengan pengurus jamaah masjid kakung semua putri, Bapak Ibu ingkang tansah ugi kawula takdimi, adik-adik, ini saya senang. Ada satu masjid itu kalau masih banyak anak-anaknya, jadi berarti masjid ini makmur. Ini tempat ini makmur. Tapi ketika suatu masjid ini sudah tidak ada anak kecilnya, bisa jadi suatu ketika masjid itu menjadi museum. Ya, masjid itu menjadi museum, Pak. Itu terjadi di Eropa. Ya, terjadi di Eropa. Terjadi juga di dunia kekhalifahan yang terakhir itu Turki Utsmani, itu setelah itu sudah tidak ada. Ya. Lalu bahkan masjid itu di Sofia ya, yang baru saja oleh presidennya Turki itu yang sekarang ini menjadi masjid lagi. Itu kan museum itu. Sebelumnya masjid. Sebelum masjid karena tidak ada anak kecil saat itu yang pada sholat ya. Tua-tua semua ini, yang tua mati, hilang, karena udah nggak ada anak-anaknya kan, lama-lama nggak ada penghuninya, akhirnya dijadikan museum. Berapa tahun jadi museum Sofia itu, baru akhir-akhir ini jadi masjid lagi ya. Jadi maka Bapak Ibu ketika ada anak-anak kecil ini rame nggak apa-apa, karena yang rame anaknya bukan bapak ibunya itu ya. Yang penting bapak ibunya nggak rame ya. Wah, ganggu khusyuk. Khusyuk dan tidak itu tergantung bapak ibunya ya. Bapak ibu sholatnya khusyuk atau tidak. Jadi khusyuk itu tidak mesti nggak dengar apa-apa, nggak lihat apa-apa. Kalau khusyuk nggak dengar, nggak lihat, gampang bapak ibu tekonggo kacamata ireng, ditutupi karbon ireng, gitu kan. Terus sumpeli kupingnya itu insya Allah. Tapi kan khusyuk bukan demikian gitu ya. Jadi bahagia saja Bapak dan Ibu, bersyukur masjid ini insya Allah masjid yang dimakmurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sholawat dan salam senantiasa Allah ya, dengan izinnya Allah terlimpah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah di dalam beritiba kepadanya. Bapak dan Ibu, ini kenalan tadi Mas, saya ketemu Mas Hasan ini saat itu di kampus ya, kayak nggak salah, sama di aktivis di Magelang saat beliau mahasiswa mungkin ya, saat itu di UMM itu ya. Wah, lama sudah itu ya, lama nggak ketemu ya. Dulu aktivis di masjid. Saya itu kalau di Magelang, insya Allah Bapak Ibu kalau punya saudara di kota Magelang, familiar nama saya ini, karena kayaknya masjid sekota Magelang saya sudah roto keliling gitu, keliling roto lah di kota Magelang ya. Apa dalam rangka kita untuk memakmurkan masjid ini, masjid-masjid ini harus makmur ya. Salah satu pemakmuran masjid adalah saat ini yang sangat diperlukan ini tentang fardu kifayah. Sangat-sangat diperlukan. Masjid harus berperan di sini. Masjid-masjid, musola-musola ini harus berperan. Apa? Fardu kifayah. Nah, kadang-kadang orang Islam ini
sering menyepelekan fardu kifayah. Nek wis ana sing nangani kan dhewe ra dosa. Jadi orang-orang ini sekarang ini cenderung men ora entuk kumanan dosa wis seneng, tapi ora patiya gumun dengan ganjaran. Jadi pahala itu orang-orang sekarang ini rapateo napa Bapak Ibu? Seneng. Iya, dengan ganjaran tuh rapateo ngah gitu loh. Nggih. Gini, contoh saja. Saya itu sering sholat di masjid-masjid. Ini contoh, saya contohkan. Saya ini ngimami, lalu kan soft bapak-bapak itu saya bilang, bapak-bapak soft yang depan diisi dulu, saya bilang itu. Lalu ada satu yang di depan ini masih kosong. Ini saya contohkan aja ya. Nah, bapak-bapak yang ada di belakang itu ada 3 orang sebenarnya di soft kedua itu ada 3 orang. Ya bahkan lebih saat itu 4 kalau nggak salah. Ya. Terus yang depan itu kurang 1. Ya. Lalu saya bilang, monggo Bapak yang di belakang itu maju 1 untuk genapi. Dari 4 atau 3 orang itu jongkong-jongkongan kok itu. Ayo, kono gitu. Ya, jadi jongkong-jongkongan Pak. Jadi kalau dia tahu ganjaran, tahu pahala, mesti langsung di depan dia. Tapi karena nggak paham. Okay. Ini kita. Jadi padahal Bapak dan Ibu, subhanallah kalau kita itu ngerti ya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita pada rebutan. Ya, kita pada rebutan ini. Tapi karena kita tidak tahu. Ya, suatu ketika saya akan ajarkan sistem bagaimana Allah memberikan pahala. Tapi karena kita akan membahas ini fokusnya di antara fardu kifayah adalah tentang masalah jenazah. Ini akan kita bahas. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, begini. Saya awali ketika kita itu akan mengurusi jenazah, karena secara kita fikih, Bapak Ibu, mengurus jenazah ini adalah fardu kifayah. Nggih. Fardu itu 2, ada fardu ain tadi, ada fardu kifayah. Nggih. Artinya tidak seluruhnya orang memang untuk menangani. Nggih, tidak semua orang untuk menangani. Nggih. Tetapi siapa yang wajib sekali menangani? Kalau kita rujuk kepada sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah beliau menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau ngendika begini, idza mati qabli, ya, sebelumku, gitu. Jadi Rasulullah ngendika kepada Aisyah radhiyallahu anha, ketika engkau itu meninggal sebelumku, maka wa ghasaltuki wa kafanuki. Rasulullah ngendika, aku sing arep ngedusi kowe, tur aku ya sing arep mengkafani. Ini menunjukkan bahwa ketika ada jenazah itu ada 2 poin, yang 2 poin itu haknya keluarga, haknya yang paling terdekat. Lalu ada 2 lagi di dalam hukum jenazah itu 2, yaitu menyolatkan dan memakamkan. Kalau menyolatkan dan memakamkan, itu apa? Ketika orang itu bisa menyolatkan jenazah, maka mendapatkan pahala pinten Bu? 1 qirot. Ketika orang itu bisa menyolatkan, jadi 1 qirot. 1 qirot itu berapa? Rasulullah menjelaskan, yaitu sebesar Jabal Uhud, Gunung Uhud. Wonten ingkang nate tindak Madinah, nggih. Nate nggih, wonten nggih. Ketika entah haji entah umroh, itu kan Jabal Uhud itu hampir sepertiganya mungkin dari kota Madinah. 1 gitu tapi panjang, maka namanya Jabal Uhud. Itu 1. Nah, orang yang menyolatkan jenazah itu akan dapat besar itu. Pahala sebesar gitu aja, kadang-kadang orang ada pengumuman, monggo Bapak Ibu ingkang badhe nyolati jenazah, sampun dipun tenggo jenazahipun wonten nglebet
masjid pun atau di ruang tempat penletakkan jenazah, itu saja ya ora ono sing menyat kok kadang-kadang, padahal gedene ganjaran. Tapi kita memang nggak ngeh dengan pahala itu. Maka Bapak dan Ibu, ini sholat saja pahalanya segitu. Bahkan Rasulullah ngerti siapa jenazah ini disolatkan dengan 40 orang, lalu 40 orang ini tidak memiliki dosa syirik, dan orang yang mati ini tidak memiliki dosa syirik, maka jaminan surga. Ini menunjukkan kalau sholat jenazah itu semakin banyak orang yang menyolatkan, itu semakin baik. Ini terus pemakaman juga begitu. Barang siapa orang itu yang bisa memakamkan, artinya mengikuti pemakaman itu, maka dia akan mendapatkan tambahan 1 qirat. Ini menunjukkan bahwa menyolatkan dan memakamkan itu sebaik-baiknya diurus oleh orang banyak. Semakin banyak orang melaksanakan di situ, maka semakin banyak pahalanya. Tapi khusus memandikan dan mengkafani jenazah, itu yang terbaik adalah keluarga dekatnya. Ini kalau mau secara fikihnya, secara fikihnya begitu. Nah, maka Bapak so Ibu, ini mungkin Pak Hasan mengundang kita semuanya di sini tidak lain adalah setiap keluarga itu supaya kita ngerti. Supaya kita ngerti, bahkan kalau bisa nanti bar kundur saking mriki niki rembugan karo garwane gitu. Pak, sok nek kono sing ra ono se gitu. Sok aku sing arep ngedusi kono, sok aku sing arep ngafani kono gitu. Mangke bapak ibu rembukan gitu. Bapak-bapak mangke anggenipun ngendika ngeten, kira-kira sing arep mati kono se apa aku se katanya. Sing bapak-bapak mungkin le ngendika napa, Pak? Ya kono sik wae sing mati ngono. Bapak dan Ibu, ini menarik, monggo nanti kita praktekaken ya. Tapi sebelum kita langsung ke jenazah, kita akan tahu dulu sebab orang itu mati dulu. Nggih, karena kita mboten saged jujub. Dumeh dhewe wis tahu pelaktian jenazah, lalu ono jenazah dhewe langsung nangani, padahal dhewe ora ngerti, Pak. Iki wong ki lorone apa, sebabe mati iki ada. Karena sekarang banyak sebab orang mati itu. Nah, ini harus kita pahami dulu. Mati loro, ya, loro mawon terbagi macam-macam. Ya. Ana loro sing suwe gek mati. Ya. Ada dia lorone mungkin nggak lama mati. Apalagi saat ini enten mati mergo corona. Ini kan enten to niki. Ya. Ya banyak ini di Magelang itu bulan Juni Juli itu, ya kota Magelang itu yang meninggal banyak sekali itu. Sampai saya ini lari ke beberapa rumah sakit, yo RSU, yo RST, yo RSJ itu, sampai mereka minta tenaga ke saya, Pak Solihin punya enggak tim relawan yang bisa ngurusi jenazah itu, karena saking banyaknya itu bulan, kalau nggak salah bulan Juni Juli tahun kemarin, tahun 2021 ini. Jadi yang meninggal itu langsung berat banyak, umpamanya pagi 16 gitu ya, lalu nanti sore gitu 15 gitu, iya terjadi Pak, terjadi. Nah ini kan tidak semua orang bisa, apalagi harus pakai brukut kayak begitu. Nah ini kan ada, kita harus tahu dulu sebab orang itu mati dulu. Atau mungkin kecelakaan, sekarang kan baru model orang mati itu kecelakaan. Neng lampu abang hijau, ya lampu abang kayak gogok, wong memang abang rata terus sebenarnya seruduk truk sekomburi, kan kayak model tuh sekarang ini. Ya baru model. Beberapa tempat ini di kemarin di Secang belum lama disusul di Palangkaraya itu kan, belum lama di sana ada lagi susulan modelnya kayak gitu memang. Ya ini kan perlu kita tahu. Nek sirai pecah karo sikile tugel ki apa podo cara merawatnya. Nah ini kita harus tahu, ya, harus tahu. Ya. Maka saya insya Allah di dalam praktek ini tidak banyak teori, tetapi akan saya praktekkan saja. Sebenarnya saya sudah bawa secara teori itu calon mayit dan mayit, ini anak pondok saya ini ya. Nah ini supaya lebih jelas, nanti kita mulai dari sakit, ya, dari sakit sampai dengan meninggal, apa-apa yang harus kita lakukan. Ya, ini kalau boleh
tempatnya agak saya setting berbeda nggih. Ini dibuka layar satu, boleh? Nggih. Derek Mas Mayit ini calon mayitnya ini satu. Nggih, Mas Sigit namanya, murid saya, murid anak pondok. Iya, ini coba awas kena kabel. Awas kabel. Sampun enggak kena. Ya, sana aja. Awas. Nggih. Udah, sini aja cukup. Nggih, sampun. Sodok sini. Iya, mepet aja. Agak. Nggih, sampun, cekap pun ngeten mawon, sampun. Nggih. Nah, ini saya langsung praktek ya. Nggih, Mas Sigit sini, Mas Sigit. Nah. Ya. Ini saya mulai dari proses orang mati biasa. Artinya matinya normal ini. Ya, matinya normal. Ya, matinya normal artinya apa? Kita mulai dari sakit dulu. Dari sakit. Karena tidak bisa kita memastikan orang ini matinya baik atau tidak. Nah, maka mulainya dari sakit supaya meninggal itu yang kita inginkan apa? Husnul khotimah. Maka Bapak Ibu, kalau ada yang sakit, sunnahnya hadis dari yang dibawa oleh Al-Bara, itu salah satu sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama adalah meletakkan orang sakit. Jadi orang sakit itu sunnahnya, kata Nabi, ketika Bara itu sakit, beliau mengatakan wa asobal fitrah, ini termasuk fitrahku, sunnahku. Apa? Orang yang sakit itu diiringkan dengan sisi sebelah kanan ketika tidur. Ini kan kanan toh Pak. Terus arahnya kemana? Arah kiblat. Ini sunnah. Jadi kok orang itu sakit sampai dengan mati, posisinya itu semacam ini, Rasulullah ngendika apa? Wa fitrah. Ini mati dalam keadaan fitrah. Fitrah itu dalam keadaan sunnah. Nah, maka wonten dalam atau punya keluarga sakit-sakitan itu, nek iso nek nuke niku ngeten iki. Nggih. Oh, kono kiblate, oh berarti ini tak iringke, disetting tempat tidurnya di rumah. Kalau rumah sakit yang sudah berlabel sertifikasi syariah, biasanya semua rumah sakit itu sudah disetting ngatem niko. Tapi di Magelang ini kita ngelola rumah sakit Islam juga belum bisa settingan syariah seluruhnya. Ya, jadi ini termasuk sunnah. Ngatem mereka termasuk sunnah. Paham ya? Ini satu. Lalu yang kedua, apa? Ketika orang ini sudah dalam kondisi yang ini kondisinya biasa. Kalau biasa doanya ya Bapak Ibu sudah biasa tahu. Nek loro dewe itu diajari dengan kalimat bismillah, 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 a'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadiru. Pun doa apa dari ini? Oh, berarti belum tahu loro, ya. Kalau kita sakit itu doanya gitu, bismillah, 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 a'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadiru. Tapi kalau orang ini sudah sakitnya nemen, ya, ditambah dengan doa kita mendoakan orang sakit, Allahumma robbanasi atibil ba'sa isfihi antasafi la sifa'a ila sifauka sifa'a yukadiru sakoma, sambil kita talkinkan. Jadi kalimatnya apa Nabi? Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Jadi tugas kita menalkinkan, mengajari kalimat la ilaha illallah. Kapan itu? Hadisnya bunyinya coba nanti dicek ya. Insya Allah yang akan datang kalau sudah materinya hampir rampung tak kasih slide fotokopiannya biar bisa untuk bahan bacaan yang saya omongkan ini. Jadi lakinu, ajarkan mautakum. Maut itu adalah orang yang mau mati. Kalau orang mati itu namanya mayit. Jadi kalau mautakum wong sing arep mati dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Maka sampai Rasulullah ngendika
man akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir katanya, maka dia masuk surga. Gimana caranya? Ini totok men, ini sakit keras, ini sudah nemen lah sakitnya. Lalu saya kalimat bagaimana mengajarkannya? Sebaik-baiknya kita menghadap kiblat begini, ya. Terus saya sambil mengajarkan di sini la ilaha illallah. Pamannya si yang sakit ini sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya sudah, jangan terus-terusan la ilaha illallah, la ilallah. Engkau jengkel. Yang namanya kalimat terakhir man akhiru kalamu itu ketika la ilaha illallah, kalau dia sudah la ilallah terus diam, ya sudah, kecuali aduh, nah baru diajari lagi la ilaha illallah. Karena kalau sudah la ilallah tapi dia bilang aduh, yuk mati. Nah, kalimat yang terakhir bukan la ilaha illallah tapi aduh. Itu. Jadi ini lakinu mau takum bila ilaha illallah. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmatullah Allah, ini saya posisikan dulu. Jadi saya posisikan supaya preso, ya, supaya preso. Nah, lalu kalau orang ini sudah dinyatakan mati, nah, karakter orang ini hidup dan mati itu gimana? Iki wis mati opo urung, ya. Kalau di rumah sakit gampang, ada alatnya. Nah, kalau di rumah ada bidan, ada mantri, ada dokter gitu. Bagaimana kita cara ngecek ini orang ini sudah mati benar atau belum? Ya, ada beberapa teknis. Satu, ya, kita cek nadinya seluruhnya. Jadi nggih, teng leher, teng tangan, itu ya. Di dada sini itu dicek seluruhnya. Ya. Terus termasuk menika. Maskernya dibuka Mas, tolong Mas. Teng Magelang anak pondok wajib pakai masker masalahnya. Enggak berani dia buka masker. Nah, ini saya gini kan. Ini kok hangat. Tasih hangat ngeten iki, ya. Berarti ini orang ini masih hidup. Bapak Ibu ngeten ki kok saya hangat, koncone ngene iki saya hangat, wah saya urip ini. Ya, saya urip. Masih panjang. Terus yang kedua apa? Yang kedua cirinya adalah kaki ini rapat Mas, kakinya rapat. Nah, orang yang sudah meninggal niku mboten iso rapet ngeten iki. Ya. Orang mati itu mesti buka. Begini, dirapetke meleh, buka meneh. Ini orang mati itu. Jadi nggak bisa berdiri ngeten iki kaki. Ini orang meninggal. Kenapa? Roh itu dicabut dari kaki. Terus naik, terakhir roh itu dicabut tuh bi ainihi, dicabutnya roh yang terakhir matanya. Jadi maka orang mau mati itu biasanya pelirak-pelirik. Pun enten sing nate nunggoni wong mati dereng, wong mati. Jadi proses mau lese itu. Wonten nate mau meninggalnya. Jadi ki ditunggoni juk arep plus itu mesti mata itu naik. Maka orang yang mati enggak ketunggon itu jangan harap kalau mata itu bisa merem. Nek merem mesti ketunggon. Mati juk ditutup gini, nggih, karena memang sunahnya. Nek ra ketunggon, mboten merem wong mati niku, karena ketarik. Maka dokter itu kalau ngecek orang ini mati atau belum, biasanya pun ini ada yang dokter, ini dibuka matanya gini, terus paringi senter. Di senter ingatan, kayak si cahaya, ada respon nggak matanya? Kenapa dokter melihatnya itu dari mata, dibuka ngeten iki njuk diparingi sinar ngeten nika? Karena memang Rasulullah ngendika begitu. Cabut terakhir itu mata. Itu yang dicabut mata pun. Jadi mata nanti sunahnya ditutup. Oke. Selanjutnya ciri yang lain adalah tangan. Tangan iku nek mati, mboten iso sedakep dhewe ngeten iki, kecuali ketunggonan nggih. Ya. Kenapa? Orang mati itu ngeden. Orang mati itu ngeden. Dereng enten sing nate pecah nggih mriki ya. Ya. Ngeden, Pak. Jadi ngeden. Maka ada ketika ngeden itu dia keluar beberapa. Bisa keluar kencing, bisa keluar kotoran, ya, bisa keluar apa ini. Orang meninggal itu begitu, ngeden. Maka tangan ini akan melepas gini.
cenderung maka orang yang nggak ketunggon meninggal itu biasanya terus kayak nyengkereng gitu, ya. Tangannya melepas gini, kakinya nekuk, muka ngaten, ya. Ini biasa ciri-ciri orang meninggal semacam itu, ya. Nah, ini cara bodohnipun kalau kita ngecek ini orang meninggal atau belum itu semacam itu. Yang terakhir ada bau, ya, bau. Jadi bau ini ya sudah mulai berbeda. Bau itu bisa dilihat dari mulai ani wajah napa nglembreh, telinganya nglembreh, hidung ketika kita pejet orang mati itu nek dipejet ngeten iki mboten atos ngeten iki, nek wong mati empuk. Jadi hidungnya Bapak Ibu nek dipejet saya atos rada suwe niki matine kita isih. Saya rada suwe nggih. Wong saya atos kok. Orang meninggal itu empuk. Cobi mangke anu mawon rekreasi ke ICU atau apa gitu ya, dilihat orang-orang yang mau mati. Nanti perbedaannya setelah mati itu kayak apa bisa terlihat. Nah, ini proses orang ini sudah meninggal dunia. Nah, ketika keluarga membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlufli khairan minha. Pun niki sedo, ini meninggal. Nah, setelah ini apa yang kita lakukan? Yaitu ada 4: memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan memakamkan. Ini. Nah, kita mulai dari menjujuk memandikan ini. Gimana teknisnya? Nah, maka sebaik mungkin ini kayak masjid atau musola ini kalau bisa punya alat perlengkapan yang untuk bisa memandikan. Mas mayit pendetke anu nih, napa? Ini namanya masigit sebenarnya, tapi gampangannya teko mas mayit kan mesti ngatangi ya. Nah, jadi kalau bisa musola ini punya perlengkapan. Tapi ini mohon maaf karena kemarin barusan dipakai ada yang meninggal sehingga tim masjid ini belum mengisi. Tadi kota ambil, ternyata saya salah ngambil karena yang ngambil Mas Sigit tadi tak suruh ngambil, ternyata yang sudah kosong. Karena mestinya kita punya perlengkapan serep. Nah, ini ada namanya kotak APD dan perlengkapan pemulasaraan jenazah. Ini karena kami punya pondok ya, Izzatul Islam, maka masjidnya kita namanya Izzatul Islam. Nah, ini punya perlengkapan. Apa perlengkapan ini? Nah, Mas Sigit lenggah sih saiki. Boleh lenggah? Nggih, ada beberapa perlengkapan, nggih. Yang pertama, mudah-mudahan ini masih bisa komplit nggih. Satu. Ya, ini semacam isinya ada 8 ini, tapi karena sudah terpakai ya, ini kayak gini ini ada 8 ya. Ini untuk APD-nya dulu, APD untuk kita memandikan. Kayak gini ada 8. Lalu sebenarnya ada apa? Kayak waslap itu Pak. Ya, ada waslapnya, kain. Jadi ini terus nanti ada kainnya setelah kita masang ini ya, ini masang ke tangan dulu, terus waslap yang kain, terus masker ya. Ini mohon maaf ini karena ternyata saya salah ngambil ini yang sudah terpakai ya Mas ya, sudah terpakai kemarin. Terus setelah itu perlengkapan sabun. Ini kalau sabunnya bebas ya, ini bukan iklan UFO ini karena sedapatnya saja. Bisa gift juga boleh, pokoknya apa sajalah yang ada. Okay. Setelah itu kapur barus, ini yang perlu disiapkan. Ini non sewu ini karena sudah dipakai. Ini kapur barus, ya. Okay. Terus kalau saya biasanya ini kayak apa Bu? Kalau ibu-ibu dapur itu yang celemek Pak, nggih. Ada celemeknya, tapi ini sekali pakai. Jadi setelah pakai buang. Ada yang saya juga di pondok menyiapkan yang dibuat dari jok itu, kain jok itu. Nah itu kalau sudah dipakai tinggal dicuci, dijemur gitu. Jadi itu saya siapkan 4 biasanya. Ada 4 karena minimal
ngurus memandikan jenazah itu minimal 4. Kalau kurang dari 4 agak kesulitan. Oke, karena jenazah ra iso obah-obah dhewe, gitu ya. Harus ada yang ngobahke, ada yang megangi, ada yang ngosoki, ada yang gebyur. Nanti. Nah, ini pelengkapan-pelengkapannya saya lihatkan, nggih. Terus gunting. Oh, ini guntingnya nggak masuk sini dipakai. Ini ada gunting dengan kain kafannya. Jadi biasanya kain kafan ini 12 meter, nggih. Sudah saya lengkapi guntingnya. Nggih. Ini saya masukkan sini sekalian biasanya pun. Menika, nggih. Terus pendukungnya adalah satu kapas. Ini kapas, ada kapas. Lajeng apa semacam pembalut perban itu, nggih, perban menika, nggih. Lalu ada saya biasanya ini kalau yang kacamata ini jarang dipakai, sama tutup kepala. Ini yang sekarang karena ada penyakit ini COVID ini, saya lengkapi ini sama yang tutup kepala yang kayak di dokter itu, yang di dokter, okay? Plus sepatu bot itu kita lengkapi sepatu. Nah ini paling tidak semacam ini yang perlu disiapkan dalam satu box, Nah musola ini mudah-mudahan punya itu, ini, jadi bisa dipakai. Kalau kami memang menyediakan, termasuk kain kafannya itu gratis. Jadi kalau bapak ibu di sini ada yang meninggal kesulitan kain kafan, ngebel saya saja. Nanti dadane Magelang apa doa ya. Jadi kita siapkan kain kafan, ya. Sudah, ini sampun perlengkapan, ya. Nah, sekarang apa yang kita lakukan setelah ini, ya? Yang kita lakukan adalah menyiapkan tempat untuk memandikan. Ya, tempat memandikan itu bagaimana? Begini. Satu, harus tertutup. Tidak boleh kita memandikan itu terbuka. Nang lapangan ngedusi ketoke kabeh gak boleh. Harus tertutup. Oke. Lalu yang disiapkan 3. Satu adalah bilma'i, air yang suci, yang tidak tahdusu fi najasan, yang tidak masuk di dalamnya najis. Jadi ini air suci yang bersih, artinya tidak tercampuri barang najis, ya seperti yang untuk kita mandi, itu untuk kita wudhu. Lalu yang kedua adalah bisidrin, kata Nabi. Sidrin itu apa? Sabun itu. Saya sering memandikan saudara-saudara yang sedo wonten Saudi, baik itu di Mekah maupun di Madinah. Ya, ketika saya ndereke haji atau umroh, biasanya ada yang sedo. Nah, saya biasanya ngurusi itu di tempat pemandian jenazahnya, karena kalau di Saudi nggak boleh memandikan di rumah-rumah, itu nggak boleh, di rumah sakit juga nggak boleh, harus dibawa ke tempat pemandian. Ya. Nah, kayak di Magelang itu yang punya ini milik non itu di Dharma kalau di Magelang, ya. Di Saudi itu begitu. Saya kalau di Magelang baru merintis untuk bikin semacam tempat yang khusus untuk perawatan jenazah. Jadi tidak di rumah sakit, dibawa ke tempat itu. Nah, saya saat itu disodori yang namanya sidrin. Sidrin itu apa? Ternyata sidrin itu seperti sabun. Jadi kayak bubuk, tapi dimasukkan air, kalau diusir itu melumpuh itu. Oh, ini berarti kalau di Indonesia ya boleh sabun. Karena kalau kita cari sidrin di sini susah. Ya, di Saudi mudah. Ya, bisidrin, maka boleh diganti dengan sabun tadi. Wa kafuro, kapur barus. Jadi kapur barus itu kalau bahasa Arab kafuro. 3 ini yang sunnah. Nabi yang ngendiko. Jadi memandikan jenazah disiapkan yang pertama bilma'i wasidrin, ya, wa kafuro. Air yang bersih suci, sidrin adalah sabun, dan yang ketiga adalah kapur barus. Ini 3, ya, 3. Nah, untuk air bagaimana? Apakah mesti pakai ember? Tidak. Maka kalau kita mau cari air suci itu pakai selang, itu lebih suci. Karena kalau pakai ember, biasanya jenazah itu dimandikan pakai meja segini, embernya sebangku ini, ya, segini. Nah, nanti ini dimandikan di sini, ada kotoran masuk ke sini kita nggak tahu. Tapi kalau pakai selang itu lebih bersih. Lawang saya mandikan di sana di Saudi itu malah kayak
kalau di sini memandikan mobil itu, atau motor itu, jadi tarian dari atas itu, terus disemprot itu, ces gitu ya. Karena yang mau dimandikan antre, ya. Yang mau dimandikan antre, jadi cepet-cepetan begitu memandikannya, disabuni, terus selesai sabun diguyur, terus dikasih kapur barus, begitu. Ya. Jadi kalau di Saudi memang dipercepat. Nah, sunnahnya dari Rasulullah Muhammad SAW juga begitu. Ya. Jadi 3 air itu disiapkan, baik itu air yang bersih tadi, sabun maupun kapur barus. Kalau sudah, mayitnya ditempatkan di situ. Mayitnya ditempatkan. Nah, coba Mas mayit di sini, Mas Sigit. Nah, ini. Oke. Ini tidur. Oke. Nah, sunnahnya ketika si mayit ini sudah dinyatakan meninggal, itu sunnah. Ini dibuka seluruhnya sebenarnya. Terus ditutup dengan selimut burdah. Kalau Nabi begitu, selimut yang bergaris. Sebenarnya tidak harus selimut yang bergaris, sarung juga bisa, jarit juga sudah bisa. Artinya mayat itu tertutup. Bukan ngaten nika mboten, tapi mayat dalam keadaan tertutup. Terus dibawa ke tempat memandikan. Nah, mungkin di sini belum sempat bikin pelengkapan ya, Pak ya. Nah, besok bikin pelengkapan. Kan ini calon meninggal semua, Pak. Ya kan? Kan calon meninggal. Ada besok mungkin RW-nya atau RT-nya, atau kalau tempat saya takmir masjidnya sebagai penyedia alat itu. Apa? Alat memandikan. Apa yang pertama? Meja. Ini kasih meja. Mejanya bagaimana bentuknya? Yang air itu bisa cepat hilang. Ojo meja makan nggih ngedusi mayit itu kan. Lah malah kecembor neng kono nanti banyune susah keluar. Tapi bikinkan meja yang memang kalau sekarang ada stainless itu ya Pak ya. Jadi yang insya Allah antara tempat memandikan, kerandanya, ya, itu tempat jenazahnya sudah bisa di situ jadi satu. Monggo kalau sini bisa dipesankan itu yang model stainless sekarang ada Pak. Jadi meja memandikan itu sudah di bawahnya ada cekungan kayak drum itu, kayak drum, sehingga orang memandikan ini airnya nggak kemana-mana. Karena drum yang di bawahnya tadi itu untuk mengalirkan air yang sudah pakai selang. Mana kalian yang untuk air itu buang? Enak sekarang ini. Itu dipesan. Kalau sini belum malah bisa pesan itu di situ. Tempat yang pembuatan stainless itu bisa. Nah, ini sudah ada kayak ram-raman itu. Bentuknya ram-raman. Kenapa? Karena supaya ketika mayit tadi mengeluarkan kotoran itu bisa keluar kotorannya. Apa kalau meja tertutup gini kayak meja makan atau meja belajar kayak begini ini kesulitan. Kesulitan. Lalu dibikinkan ganjel. Ganjel ini pamannya kepala sudah Mas. Badan ini ganjel supaya apa? Memudahkan si mayit tadi di iring-iringkan. Karena mayit ini nggak bisa miring. Nek men ngeten tok niki pamane dadi mayit tenan, abot niki. Nek niki kan Mas miring Mas, miring. Nah niki gampang, wong isih urip. Nek wis mati susah. Ya, nah maka caranya ini dibikin ganjel, tempatnya sudah tertutup, airnya 3 macam sudah ada. Jadi air yang bersih, air sabun sama air kapur barus. Sudah, ini mayitnya sudah kita tempatkan. Terus apa yang kita lakukan? Ya, ini kan mayat dibuka tutupnya ini, ya, jaritnya dibuka. Ya, maka saya pinjam. Ini ada sajadahnya siapa Pak? Oh Pak Hasan, saya pinjam aja. Dan saya tak nggih contoh aja kok. Ini bisa handuk, bisa kain apa saja, jarit apa saja. Kalau ini jenazahnya laki-laki, ini ditutup sini. Antara pusar dan lutut ditutup. Kalau jenazahnya perempuan, ini ditutup ngaten. Nah, ditutup mulai dari napa niki jenenge niki. Bahu sampai dengan lutut ditutup. Ini kalau jenazahnya perempuan. Nah, kalau jenazahnya laki-laki ini ditutup ngaten. Nah,
Lalu siapa yang memandikan? Kalau ini laki-laki, jenazahnya laki-laki, maka yang memandikan adalah bapak, kalau dia masih punya bapak. Anak laki-laki, kalau dia punya anak laki-laki. Ini urutannya. Mbahnya, kakeknya laki-laki, kalau dia masih ada. Lalu yang selanjutnya adalah istri, boleh istri. Lalu yang selanjutnya saudara, ya, laki-laki yang pada saudara laki-laki atau perempuan yang mahram, yang memakromi, artinya yang haram dinikah, boleh. Umpamanya siapa? Tadi anak putri, ya, yang anaknya sendiri, gitu ya. Lalu mungkin kakak adik, ini putri, ya, kakaknya atau adiknya, boleh. Oke. Tapi kalau yang sudah di luar untuk bolehnya kita nikah, maka haram. Ya, jadi ini apa namanya, haram untuk melaksanakan memandikan. Contoh umpamanya yang meninggal itu siapa tuh yang dulu musuhnya Dewi Persik itu siapa? Sinten Bu? Juve, apal ya, Juve ya. Juve itu kan mati ya, sudah mati. Nah, kok yang memandikan saya? Tidak boleh. Itu. Wong dia bukan istri saya, bukan adik saya, bukan anak saya, bukan kakak saya. Ini. Tapi saya punya anak perempuan. Anak perempuan saya mati. Maka saya memandikan. Boleh, karena saya ayah kandungnya. Paham ya? Ini kalau jenazahnya ini laki-laki. Putri juga begitu. Jadi yang putri itu ya dicari. Yang pertama adalah saudara putri, di situ siapa? Ibunya, anak putrinya, mbah putrinya, gitu. Kalau tidak ada siapa? Ya suaminya atau saudara daripada si mayit ini yang tadi haram untuk dinikah, artinya memakrominya. Paham nggih? Nah, ini caranya. Nah, nek ora ono kabeh, terus bagaimana? Cari orang lain yang memahami tentang masalah fikih jenazah. Dicari. Kalau jenazah laki-laki harus yang memandikan laki-laki. Jenazahnya putri harus yang memandikan putri. Bisa dipahami? Sampun. Nah, kita sudah masuk Isya. Ini apa yang kita lakukan hari ini sampai memandikan? Yang pertama adalah kubul dan dubur dibersihkan. Jadi kubul dan duburnya dibersihkan. Mana kubul dan dubur? Ini. Caranya bagaimana? Ini dibuka, mayat ini kok dibunbika, ya. Lalu diguyur ini air. Diguyur air, disabuni, boleh disabuni. Nah, yang sering kadang-kadang lupa didudukkan. Lenggah, Mas. Nah, nek mayat bener kan iki ra iso linggo, gitu ya. Harus dipegangin iki, ya. Nah, kenapa kok ini harus didudukkan? Tapi kalau mayat bener duduk gini nih nggak bisa, Pak. Duduk gini nih nggak bisa. Nah, ini tergantung penyakitnya. Kalau penyakitnya itu kayak liver, pecah livernya, atau mungkin dalemannya rusak, ketika diginikan itu mak brol gitu, kotorannya keluar. Tapi ketika mungkin penyakitnya nggak begitu dalam, ini artinya dalemannya nggak rusak, hanya karena mungkin sesak napas atau ya seperti serangan-serangan yang mendadak kayak jantung atau apa, biasanya nggak begitu rusak onderdil bawah dalam ini. Kalau diginikan nggak banyak keluar. Tapi kalau pecah livernya, gagal ginjal atau apa, biasanya ini bisa keluar. Nah, kenapa kok harus didudukkan? Nah, ini biasanya jadi fitnah di makam. Tidur, Mas, tidur. Ya. Ketika kita ini di makam, tadi memandikannya nggak didudukkan dulu. Ketika turun ke makam itu kan biasanya orang pegang, bapak-bapak biasanya yang preso ya, pegang pocong atas, pegang pokong apa namanya, pocong yang di bawah. Nah, biasanya bagian tengah sini sudah nekuk ke bawah, karena sing kene pocong karo pocong sing yang dhuwur. Mayitnya nekuk, Pak. Nah, ini kalau tidak pemandikannya tidak didudukkan, sementara si mayit itu disebabkan karena ada sakit-sakit tertentu, ini jadi masalah. Karena apa? Bisa keluar di saat itu, Pak. Nah, sing mesake kan keluargane wong juk lingkungan di situ, apalagi yang nompo niku orang lain. Mayite dosane ukeh iki. Ya ngopo? Ngebos saat itu. Baunya luar biasa. Jadi
ambune bapak ibu niki sak meten niki ngetut bareng karo mayit niku metu teng mriku niku baunya bau ini mayit ini, maka harus didudukkan. Paham nggih? Nah, terus ini kan mayit utuh ini mayit utuh, bukan mayit yang bermasalah. Nah, ketika sudah didudukkan, apa yang kita lakukan? Dicek, oh kubul dan duburnya bersih, sudah. Setelah bersih, kita cek bersih. Kan saya pakai tadi alat-alat tadi, nggih. Jadi nggak risih bahasan pun. Nah, nek sampun, lalu kita beri wudhu. Oke, ini sedikit ya, baru jam 5 kurang seperempat, nggih. Ya sudah adzan ini mestinya, nggih. Atau adzan dulu, atau rampungan sekalian, ya. Ya, sedikit aja, singkat wudhu. Besok saya ulas lagi. Wudhu, kita caranya wudhu bagaimana? Yang pertama tangan dulu. Tangan dulu kita bersihkan seperti kita wudhu. Tangan kanan. Kalau punya kuku yang panjang bagaimana? Ada dua pendapat ulama. Yang pertama adalah kuku termasuk fitrah, ketika kita potong boleh. Ada yang mengatakan yang kedua, mengurangi bagian si mayit itu nggak boleh. Monggo mau pakai yang mana? Itu. Lalu setelah kuku nanti dibersihkan gitu. Tangan kanan, tangan kiri 3 kali, terus bersih kumur. Kasih kumur, buka, dikumur. Nah, mayit itu kalau sudah mengone gampang. Tapi kalau sudah terlanjur mengo, jadi kalau meninggalnya masih muda-muda, ini insya Allah masih bisa mingkem, meninggalnya mingkem. Tapi kalau meninggalnya sudah usia sepuh, ya 70 ke atas, itu jarang yang meninggal itu mingkem, mesti mengo. Kenapa? Kuncinya gigi sudah nggak ada. Jadi meninggalnya kan begini. Nah, maka kan terus ditali sini. Ya, terus ditali itu supaya apa? Supaya ini bisa mingkem. Nah, ketika wudhu kasih air aja. Kon mengo, Mas, mayitnya mengo. Kasih air. Nanti nelen nggak ini? Mayit nelen nggak? Nggak. Mayit itu nggak bisa nelen. Oke. Tapi harus dikeluarkan airnya. Gimana caranya? Begini. Ini ngaten, terus di flok kayak ngaten ini. Dikeluarkan, ya dikeluarkan. Ini ketika kita kumur. Lalu dipastikan lagi, nek kita berani, tangan kita masuk di logo. Wah, nek nyokot, mayit ini kurang nyokot. Nek nyokot jenengan ya berarti kalau mati, ya. Nek nggak berani pakai sikat gigi, disikati itu. Tapi ingat, airnya harus dikeluarkan. Karena kalau tidak dikeluarkan, niki fitnah yang mriki niki. Nanti dipocong, ngeten. Nah, biasanya ketika pas pocong itu ndredek sini ada kuning-kuning itu. Nah, ini disebabkan air yang di mulut ini tidak dikeluarkan. Air yang di mulut itu tidak dikeluarkan, sehingga jadi fitnah. Dosanya di situ. Paham ya? Terus setelah itu hidung dimasukkan air, terus dipejet gini. Kalau ketika kita masukkan air, mayit niku mboten waing. Wajing, melayu, ya kan? Mayit niku mboten waing, mayit ini mboten waing. Masukkan air aja, dibersihkan. Kalau dia tidak benturan kepala, insya Allah nggak keluar darah. Tapi kalau benturan kepala, nah ini maka besok kita lanjutkan mayit yang rusak, mayit yang rusak. Ini mayit yang utuh ini. Terus diguyur muka seperti kita wudhu, muka, tangan sampai siku 3 kali, terus rambut. Nah, rambut ini boleh langsung dikeramas, pakai sampo boleh. Tapi nggak perlu ditanya mayite jenengan sanskrit apa nggak perlu, nggak sampah ya, ada sampo. Terus kaki kanan juga diguyur. Udah selesai. Setelah itu diguyur kanan 3 kali, kiri 3 kali, terus sabuni. Diguyur lagi, selesai. Terus bagian yang kanan dibersihkan. Mana yang kanan? Ini toh kanan, ini miring sana, Mas, miring. Nah, ini dibersihkan sama. Ini mayit utuh ini mayit utuh, nggih. Jadi karena mayit rusak ada nanti caranya. Contohnya sini rusak, yang punya gula basah, yang sudah nyenyek, yang sudah lama, itu biasanya sini nyenyek dan sendi-sendi itu akan nyenyek. Okay. Nah, ini besok kita lanjutkan lagi, ya. Terus yang kiri sama, ngeten. Ya, ini diguyur 3 kali sama, pakai air biasa, disabuni, terus kita boleh langsung yang ketiganya dengan air kapur barus. Ini sedikit sekilas saja dulu karena waktunya Isya. Kapan-kapan kita lanjutkan lagi, okay. Jadi saya teori langsung praktek kayak gini, teori langsung praktek, sehingga mungkin nanti kita ada tanya jawab, monggo
Tapi setelah adzan aja, kita adzan dulu, terus saya buka tanya jawab 1 atau 2, terus kita sholat isya, ya. Demikian ya. Dari saya monggo kita adzan dulu, karena adzan itu seawal mungkin mestinya adzan. Tapi kalau sholat nanti bisa kita setelah tanya jawab ini kita langsung sholat. Monggo adzan dulu, Mas Sigit adzan. Nggih. Adzannya dipakai ini. Oke. Baik, ini mungkin saya buka tanya jawab. Ini mayit normal ya, mayit normal. Silakan mungkin Bapak atau Ibu mau ada yang tanya jawab 1 atau 2. Pernah ada yang nangani jenazah? Itu ngurusi? Ada? Udah pernah? Oke. Monggo mungkin ada tanya jawab. Monggo Ibu mungkin ada tanya. Monggo. Bebas saja ditanyakan. Bapak mungkin? Iya. Monggo boleh Ibu. Ya. Dibarat, ditekan itu ya. Ya, baik. Nggih. Kalau memang memungkinkan ditekan. Nggih. Mboten, perutnya. Sini mayatnya Mas Sigit. Sini Mas Sigit. Jadi dudukkan, ditekan ngeten. Maka ini kan ada ganjelnya, Bu. Ini kan ada ganjelnya. Ya, maka ketika ngeten mawon, ini ditekan gini, ini mayit itu kalau ada kotoran di dalam dia akan keluar. Mayit itu begitu tuh, karakteristiknya begitu. Maka ketika orang itu besok ya sakit, kalau dia sakit, umpamanya liver pecah itu jangan sampai ini ketika ngangkat kok abot mayitnya sini lebih tinggi daripada kepalanya, ini bisa glogok kalau pecah liver ini. Padahal darahnya liver itu apa ya, merah itu hitam kayak kuning gitu. Wah, itu baunya bukan main, ini bisa glotor kalau sampai kita keliru ngangkatnya. Kok sini lebih tinggi daripada sini, udah cor ngoten. Maka hati-hati. Dan itu penyakit modern sekarang kayak gitu itu. Ya. Maka ngangkatnya harus sini lebih tinggi. Nah, nanti pas memandikan, ini ketika didudukkan gini nih, berikutnya akan maplok gitu, hitam. Ya hitam. Nanti akan kotorannya bukan kuning tapi hitam. Keluar ini, Bu. Keluar. Gini. Itu rusak sininya, livernya yang pecah biasanya dengan komplikasi. Perutnya gede, Bu, nah ketika gini nggak mungkin gini, mesti akan setengah gini nih, nah karena kalau nggak kita dudukkan ini nanti dimakan, difitnah, itu yang hitam itu tadi keluar, padahal meninggalnya sudah malam ini, pemakamannya besok pada zuhur. Ini fitnahnya luar biasa nih. Ngeten Ibu? Iya. Cukup, oke. Cukup ini nggih. Mudah-mudahan ini mewakili Ibu-ibu. Pertemuan yang akan datang nanti kita atur ya, mudah-mudahan sebelum akan datang belum ada yang sedo dulu lah ya. Belum ada yang sedo sehingga kita diberi sehat semuanya dan kita ya ini jaga inilah, kita ini semuanya nggak ngerti ya kapan kita akan meninggal, dan pahalanya luar biasa ya, pahalanya besok akan saya contohkan, pahala-pahala yang memang Allah berikan kepada kehidupan ketika kita itu mendapatkan pahala dari sisi fardu kifayah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah ketemu di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi kita akhiri dengan cover majlis dulu supaya ini ada kesalahan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun, insyaallah ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.